Perkenalkan, nama saya Reza Trinovianto, kelas 10 KAC, nomor absen 28. 1. Tujuan: membuat larutan natrium tiosulfat 0,1 N sebanyak 500 ml dan standarisasi dengan KiO3. 2. Kajian pustaka: larutan natrium tiosulfat dapat digunakan sebagai larutan baku sekunder untuk standarisasi iodium. Natrium tiosulfat dapat diperoleh dengan mudah dalam keadaan kemurnian yang tinggi, tetapi selalu ada ketidakpastian dan konsentrasi yang kita buat. Untuk itu, sebelum digunakan, larutan tiosulfat harus distandarisasi terlebih dahulu untuk mengetahui konsentrasi sebenarnya agar bisa digunakan sebagai larutan baku sekunder. Standarisasi natrium tiosulfat Na2S2O3 dapat dilakukan dengan menggunakan kalium iodat, kalium dikromat, dan iod sebagai larutan standar primer, atau dengan kalium permanganat sebagai larutan standar sekundernya. 3. Alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain: 1. Statif dan klem. 2. Buret 25 ml. 3. Erlenmeyer 125 ml. 4. Gelas piala 100 ml dan 250 ml. 5. Labu takar 500 ml, 100 ml, dan 50 ml. 6. Batang pengaduk. 7. Pipet volume 25 ml. 8. Pipet ukur 10 ml dan 25 ml. 9. Pipet tetes. Bahan yang digunakan antara lain: 1. Natrium tiosulfat Na2S2O3 5H2O. 2. Kalium iodat KiO3. 3. Amilum. 4. HCl. 5. Natrium bikarbonat. 4. Perhitungan. Massa natrium tiosulfat 0,1 N 500 ml. Diketahui N sama dengan 0,1 N. Valensi 1 mRNA2S2O3 5H2O 248,186 gram per mol, V 500 ml. Lalu dengan rumus N sama dengan gram per mr kali V kali valensi, sehingga didapatkan gram sama dengan 12,4093 gram. Massa kalium iodat KiO3 0,1 N 100 ml. Diketahui N sama dengan 0,1 N, mr sama dengan 214,016 gram per mol, valensi sama dengan 6, V sama dengan 100 ml. Lalu dengan rumus N sama dengan gram per mr kali V kali valensi, sehingga didapatkan gram sama dengan 0,3567 gram, lalu disederhanakan menjadi 356,7 mg. 5. Prosedur kerja: membuat natrium tiosulfat 0,1 N 500 ml, timbang 12,4093 gram natrium tiosulfat. Larutkan dengan 200 ml aquades dan tambahkan 0,2 gram natrium bikarbonat. Aduk hingga larut sempurna. Masukkan larutan tersebut ke dalam labu takar volume 500 ml dan tambahkan aquades sampai tanda batas. Diperoleh 500 ml natrium tiosulfat 0,1 N. Membuat kalium iodat KiO3 0,1 N 100 ml, timbang 0,3567 gram KiO3. Larutkan dengan aquades 50 ml. Aduk hingga larut. Masukkan larutan KiO3 ke dalam labu takar 100 ml, tambahkan aquades sampai tanda batas. Diperoleh 100 ml kalium iodat 0,1 N. Membuat larutan HCl2N 100 ml. Isi labu takar 100 ml dengan aquades 50 ml. Ambil 16,5 ml HCl pekat dengan pipet ukur. Pindahkan ke dalam labu takar yang telah diisi aquades tadi. Tambahkan aquades sampai tanda batas. Diperoleh 100 ml HCl2N. Membuat larutan indikator amilum 1% 50 ml, timbang 0,5 gram amilum atau kanji. Larutkan dalam 50 ml aquades. Didihkan larutan tersebut hingga diperoleh larutan amilum yang agak kental. Cara standarisasi natrium tiosulfat dengan kalium iodat:
Siapkan buret 25 ml dan isi dengan larutan natrium tiosulfat 0,1 N. Di pipet 25 ml kalium iodat 0,1 N dan masukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Tambahkan 2 gram KI, goyang perlahan-lahan hingga KI larut sempurna. Tambahkan 10 ml HCl2N dan segera titrasi dengan natrium tiosulfat. Saat warna kuning hampir menghilang, hentikan titrasi dan tambahkan 5 tetes indikator amilum. Lanjutkan titrasi sampai warna biru tepat menghilang. Catat volume natrium tiosulfat hasil titrasi dan ulangi percobaan di atas sebanyak 3 kali. Sebelum ditambahkan HCl, larutan KiO3 berwarna bening, dan setelah ditambah HCl2N, larutan berubah menjadi kuning. Saat warna kuning hampir menghilang, ditambahkan indikator amilum, larutan berubah menjadi biru. Setelah warna biru menghilang, titrasi dihentikan. 6. Contoh perhitungan standarisasi. Berat kalium iodat 356,7 mg. Volume laba ukur 100 ml. Volume larutan 1 yang dititar 25 ml. Volume titar 1 3,8 ml. Volume titar 2 3,6 ml. Volume titar 3 3,5 ml. N KiO3 sama dengan massa miligram KiO3 per Fp kali B kali V kali Be KiO3 sama dengan 356,7 per 4 kali 3,6 kali 35,67 sama dengan 0,695 N. Fp sama dengan volume laba ukur per volume yang dititar sama dengan 100 ml per 25 ml sama dengan 4. 7. Pemindahan larutan dan pemberian label. Bilas botol bereaksi bersih atau kering dengan sedikit larutan yang sudah jadi dan pindahkan seluruh larutan ke botol yang sudah disiapkan dan beri label dengan jelas. Isi label meliputi tanggal pembuatan, rumus kimia, nama larutan, volume larutan. 8. Daftar pustaka. Sekian, terima kasih.